Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat akan memaparkan materi mengenai pedoman umum gizi seimbang, keluarga sadar gizi, pangan fungsional, dan juga kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan diri kami dulu. Saya Nandita Fitri Saraswati dan bersama dua rekan saya yaitu Namira Ada dan Helena Dia Habibah. Sebelum ke materi, lebih baiknya kita mengetahui sebab apa akan yang kita bahas. Yang pertama ada latar belakang pedoman umum gizi seimbang. Yang kedua ada sejarah 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga ada pedoman gizi seimbang, piramida gizi seimbang, dan juga prinsip gizi seimbang. Sedangkan yang keempat ada 10 pesan dasar gizi seimbang. Yang kelima ada angka kecukupan gizi yang dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang dalam susunan makanan sehari-hari. Dan yang keenam ada definisi pangan fungsional. Untuk bahasan yang ketujuh ada persyaratan pangan fungsional, yang kedelapan ada aneka ragam pangan fungsional, yang kesembilan ada senyawa lain yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang ke-10 ada zat anti gizi dan senyawa beracun dalam bahan pangan, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada pengertian kadar gizi norma keluarga sadar gizi. Untuk bahasan yang pertama, kita akan mempelajari mengenai latar belakang pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Yang pertama ada definisi PUGS. Menurut Al-Matsir pada tahun 2006, pedoman umum gizi seimbang atau PUGS adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Kemudian mengapa sih PUGS perlu dilakukan? Dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan program dan perbaikan gizi. Yang kedua, mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka kebutuhan pangan. Yang ketiga, mendukung program perbaikan gizi melalui KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi gizi. Yang keempat, mengantisipasi dampak negatif dan gaya hidup di perkotaan akibat kemajuan ekonomi dan teknologi. Dan yang terakhir adalah mempertahankan air susu ibu sebagai makanan bayi terbaik. Selanjutnya ada latar belakang PUBGS. Adapun latar belakangnya adalah penggunaan pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yaitu pada tahun 1992. Organisasi Internasional FAO dan WHO mengadakan International Nutrition Conference di Roma yang merekomendasikan dunia untuk menggunakan pedoman umum gizi seimbang atau PUGS di setiap negara masing-masing dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Pada saat itu juga Indonesia tengah menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih dengan berbagai risiko penyakit yang dihadapinya. Masalah gizi ganda tersebut terjadi karena adanya pergeseran gaya hidup pada masyarakat. Sesuai dengan anjuran Kongres Gizi, pada tahun 1996, Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Peluncuran pedoman gizi seimbang dilakukan sebagai koreksi atas konsep 4 sehat 5 sempurna yang pada saat itu sudah tidak disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan gizi masyarakat yang sedikit bergeser dikarenakan merebaknya penyakit tidak menular. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu gizi. Untuk subbab bahasan yang kedua ada sejarah 4 sehat 5 sempurna. Pada bahasan ini, yang pertama kita harus tahu sih apa definisi 4 sehat 5 sempurna. Menurut Faisal Syamsu pada 2018, 4 sehat 5 sempurna adalah pola makan sehat yang terdiri dari makanan pokok, sumber kalori atau karbohidrat untuk tenaga, lauk pauk sebagai protein untuk membangun, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin, lalu disempurnakan dengan susu sebagai mineral. Menurut Al-Matsir pada 2001, 4 sehat 5 sempurna adalah pola makan menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dilihat dari tampilannya, 4 sehat 5 sempurna merupakan konsep sederhana berupa visualisasi 5 kelompok pangan pokok atau pangan karbohidrat, lauk pauk atau pangan protein, sayur, buah, dan juga susu. Kemudian ada makanan 4 sehat 5 sempurna.
yaitu terdiri dari berbagai unsur makanan yang biasa dimakan orang setiap hari. Antara lain contohnya seperti makanan pokok meliputi nasi, jagung, oat, kentang, gandum atau tepung, terigu, serta umbi-umbian lainnya. Sedangkan untuk lauk pauk ada tempe, tahu, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sayur mayur ada kangkung, bayam, terong, dan lain-lain. Sedangkan untuk buah ada apel, pepaya, pisang, manggis, markisa, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir ada susu dan olahan produk lainnya seperti keju, mentega, yogurt yang mempunyai kandungan gizi sangat tinggi. Selanjutnya ada sejarah 4 sehat 5 sempurna. Konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak terdapat panduan beberapa banyak jumlah asupan gizi atau makanan yang harus dikonsumsi, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan dengan jumlah sesukanya tanpa memperhatikan porsi masing-masing dari tiap komponen makanan. Karena hal tersebut, konsep ini dinilai perlu untuk disempurnakan dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan adanya pergeseran permasalahan penyakit yang diakibatkan dari adanya masalah gizi ganda sebagai dampak dari perubahan pola gaya hidup masyarakat serta pedoman yang ada di dalamnya tidak terlalu terperinci. Sehingga pada tahun 1995, konsep 4 sehat 5 sempurna diganti oleh Departemen Kesehatan bersama sektor terkait menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Untuk bahasan yang ketiga ada Pedoman Gizi Seimbang. Menurut KBBI, pedoman ialah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan menurut Kemenkes RI, tahun 2015, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Kemudian ada definisi pedoman gizi seimbang. Menurut Eko Hartini 2018, pedoman gizi seimbang atau PGS merupakan pedoman teknis bagi petugas multisektor dalam memberikan penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari buku Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS terbitan tahun 2002. Sedangkan menurut Kemenkes RI tahun 2014, Pedoman Gizi Seimbang atau PGS merupakan pedoman konsumsi makanan sehari-hari yang harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Sehingga dapat disimpulkan definisi pedoman gizi seimbang merupakan suatu ketentuan dasar untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang sehari-hari dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya agar terciptanya gizi masyarakat yang baik dengan tujuan menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Kemudian ada piramida gizi seimbang atau biasa disebut juga dengan tumpeng gizi seimbang atau TGS, merupakan visualisasi pedoman makan yang terdiri dari 4 pilar. Apabila salah satu pilar tidak ada, maka tubuh tidak ada yang menopang, sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Selanjutnya ada 4 pilar gizi seimbang. Pada pilar pertama atau mengonsumsi makanan yang beragam, maksud makanan yang beragam ialah terdiri dari berbagai macam zat gizi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan mineral yang terdapat pada kelompok makanan pokok lauk pauk, sayuran, buah-buahan, serta makanan beragam lainnya. Dalam prinsip ini bermakna selain keanekaragaman jenis pangan termasuk porsi makanan seimbang dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan pada setiap kelompok umur. Kemudian yang pilar kedua ialah membiasakan perilaku hidup bersih. Menurut Noto Atmojo pada 2003, perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang yang mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku hidup yang bersih dan
dapat menghindarkan kita dari penyakit infeksi, yaitu masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seorang secara langsung, terutama pada anak-anak. Apabila seseorang menderita penyakit infeksi, akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk dalam tubuh berkurang. Sebaliknya, pada keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Selanjutnya ada pilar ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2012, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas cukup apabila seseorang melakukan latihan atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik dapat mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan juga obesitas. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan dimulai dari yang ringan hingga yang berat. Selanjutnya pilar keempat, yaitu memantau dan memperhatikan berat badan normal. Berat badan normal merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh. Berfungsi sebagai bentuk monitoring akan tindakan-tindakan evaluasi diri lebih lanjut sebelum terjadi penyimpangan terlalu besar dan menimbulkan risiko kesehatan. Untuk orang dewasa diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT dan dikategorikan memiliki berat badan normal jika IMT sama dengan 18,5 sampai 2. Kurus apabila IMT kurang dari 17 dan obesitas apabila IMT melebihi 27. Untuk anak balita ditentukan dengan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS, sedangkan untuk anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan standar atau antropometri, penilaian status gizi anak. Selanjutnya ada tumpeng gizi seimbang. Pada bagian dasar tumpeng terdapat prinsip gizi seimbang yang lain, seperti menjalankan pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan olahraga teratur, serta senantiasa menjaga dan memantau berat badan. Pada potongan pertama, yang terdapat porsi paling banyak karena isi dari komponennya berupa makanan pokok seperti nasi, jagung, umbi-umbian yang berfungsi untuk penghasil energi terbesar. Sedangkan pada potongan kedua terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun sayuran mendapat porsi lebih banyak daripada buah-buahan karena menyumbang serat lebih banyak. Sedangkan pada potongan ketiga terdapat lauk pauk seperti daging unggas, daging sapi, daging ikan, tahu, tempe, susu, serta tambahan 18 air putih. Dan yang terakhir adalah pada puncaknya, kita dianjurkan untuk mengontrol konsumsi gula, garam, minyak yang porsinya berturut-turut 4 sendok makan, 1 sendok makan, dan juga 5 sendok makan. Selanjutnya ada piring makanku. Isi piringku atau piring makanku dimaksud sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman satu porsi sehari-hari pada setiap kali makan. Misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam. 2/3 dari setengah piring merupakan makanan pokok. 1/3 dari setengah piring merupakan lauk pauk. 2/3 dari setengah piring merupakan sayuran dan juga 1/3 dari setengah piring merupakan buah-buahan. Selain mengonsumsi makan dan minuman, isi piringku juga memperhatikan mengenai kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini ialah kebersihan tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Untuk subbahasan selanjutnya ada 10 pesan dasar gizi seimbang. Yang pertama ada syukuri dan nikmati aneka ragam pangan. Makanan yang beragam adalah terdiri dari berbagai macam zat gizi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan mineral yang terdapat pada kelompok makanan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan serta air. Makanan beragam bermakna selain keanekaragaman jenis pangan, juga porsi makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Setelah dapat mengonsumsi kelima kelompok makanan tersebut, penting bagi kita untuk selalu mensyukuri karena asupan tubuh kita dapat terpenuhi dengan mengonsumsi berbagai ragam makanan yang tersedia.
Salah satu cara mensyukurinya ialah dengan selalu berdoa sebelum dan setelah makan. Yang kedua, ada banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Buah dan sayur merupakan bahan pangan yang sangat memberikan manfaat bagi tubuh. Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan berfungsi untuk menjaga kesehatan, melawan penyakit, sumber energi, memperlancar pencernaan, mencegah diabetes dan juga obesitas, mengendalikan tekanan darah, kadar gula, dan juga kolesterol darah. Dampak yang diakibatkan apabila kekurangan mengonsumsi sayuran dan buah yang cukup, yaitu dapat meningkatkan kolesterol darah, dapat menyebabkan gangguan penglihatan, menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko kegemukan dan diabetes, dan juga meningkatkan resiko sembelit atau sulit buang air besar. Anak usia sekolah dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari. Remaja dan juga orang dewasa dianjurkan sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Menurut rekomendasi Permenkes nomor 41 tahun 2014 dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayur sebanyak 3 sampai 4 porsi sayur dan 2 sampai 3 porsi buah setiap makan, atau dalam setengah piringnya terdapat 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Dan yang ketiga adalah biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari sumber makanan hewani atau hewan maupun nabati yang berasal dari tumbuhan. Salah satu contoh sumber protein hewani adalah daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Sedangkan untuk sumber protein nabati dapat diperoleh dengan mengonsumsi kacang-kacangan. Lauk pauk yang memiliki sumber protein yang tinggi seperti telur, ikan, tempe, dan tahu. Kemudian untuk fungsi daripada makanan yang kaya protein yaitu untuk memperbaiki dan pertumbuhan, pembentukan antibodi, sumber energi, dan membantu metabolisme tubuh, berujuk pada tabel angka kecukupan gizi atau AKG Kementerian Kesehatan RI. Standar angka kecukupan protein masyarakat Indonesia sekitar 62 sampai dengan 66 gram per hari untuk laki-laki dan 56 sampai dengan 59 gram per hari untuk wanita. Selanjutnya ada biasakan mengonsumsi keanekaragaman makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat. Fungsi makanan pokok bagi tubuh manusia yaitu sebagai sumber tenaga, pengatur metabolisme lemak, menyiapkan cadangan energi, dan mengatur gerak peristaltik usus, terutama usus besar. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas Garut, sorghum, jewawut, sagu, dan produk olahan lainnya. Cara mewujudkan pola konsumsi makan bahan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Untuk memelihara kesehatan, WHO menganjurkan agar mengonsumsi 55-75% total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana. Kebutuhan untuk mencegah terjadinya ketosis yaitu meningkatnya kadar keton atau sisa produk hati yang tidak dapat dioksidasi dalam darah sehingga mengakibatkan pembakaran lemak berlebihan. Selanjutnya ada batasi konsumsi makanan yang asin, manis, dan yang berlemak, pangan manis. Menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013 menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 200 mg, dan lemak atau minyak total lebih dari 67 gram per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Pengonsumsian ketiganya memang harus diatur agar kesehatan tubuh dapat terpantau terus. Konsumsi gula yang berlebihan dapat mengakibatkan kelebihan berat badan. Sumber gula sendiri tidak hanya dari gula pasir atau gula merah saja, tetapi dapat bersumber dari makanan lainnya. Contoh seperti makanan manis yang biasa dikonsumsi, yaitu kue, soft drink, permen, dan juga yogurt. Selanjutnya ada pangan asin. Konsumsi garam yang berlebihan dapat memicu tekanan darah tinggi karena garam atau NaCl mengandung kadar natrium yang tinggi. Oleh sebab itu, kita harus membatasi pengonsumsian garam tinggi natrium dan beralih kepada garam yang tinggi kadar kaliumnya. Karena kalium dapat menurunkan tekanan darah. Contoh makanan yang mengandung garam atau asin yang sering kita konsumsi seperti ikan, asin, telur, dan produk instan lainnya. Sedangkan untuk pangan berlemak itu terdapat pada dua jenis lemak, yaitu lemak jahat atau LDL yang dapat merugikan kesehatan dan lemak baik atau HDL, high density lipoprotein, yang tetap dibutuhkan oleh tubuh. Kurangi konsumsi lemak karena lemak dapat memicu berbagai penyakit. Apabila mengonsumsi lemak jahat,
secara berlebihan akan dapat menutup pembuluh darah sehingga darah tidak dapat mengalir. Contoh makanan yang mengandung lemak baik yaitu alpukat, kacang, dan biji-bijian minyak zaitun. Sedangkan contoh lemak jahat yaitu sus, keju, es krim, dan daging olahan. Kemudian yang keenam ada biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai dengan jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Fungsi sarapan yang cukup dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Dampak apabila melewatkan sarapan pagi yaitu terganggunya konsentrasi dan juga gangguan fungsi otak karena otak tidak mendapat nutrisi pada pagi hari. Sarapan yang baik seperti gandum dan nasi merah sangat direkomendasikan karena membuat kenyang dalam waktu lama. Selain itu, kombinasikan juga dengan sayur dan buah untuk menyegarkan tubuh. Untuk minuman, air putih, jus buah, dan susu bisa masuk ke dalam daftar menu sarapan. Protein dapat berupa telur ataupun daging. Yang ketujuh ialah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air memiliki berbagai macam manfaat seperti meningkatkan kefokusan kita dan juga sebagai perantara oksigen agar dapat menyuplai darah ke otak. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter atau kebutuhan air manusia sebesar 80% untuk tubuh. Cairan dalam tubuh berfungsi sebagai pengatur proses biokimia, pengatur tubuh, pelarut, pembentuk, dan juga komponen pembentuk dari komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi, dan pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi, dan bantalan organ. Kekurangan cairan di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan atau penyakit, antara lain sulit ke belakang atau konstipasi, infeksi saluran kemih, dan juga batu saluran kemih, serta gangguan ginjal akut dan obesitas. Kekurangan cairan atau air pada tubuhnya yang paling sering kita alami ialah dehidrasi. Yang kedelapan adalah biasakan membaca tabel pada kemasan pangan. Label adalah keterangan akan isi, komposisi, kadaluarsa ataupun bahan penting lain dari suatu produk. Semua keterangan yang rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang beresiko tinggi karena punya penyakit tertentu. Dengan kita membaca label sesuatu produk, maka kita akan tahu apakah makanan ini baik atau tidak bagi tubuh kita. Yang kesembilan ada cuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir. Mencuci tangan merupakan satu hal yang sangat penting dalam pencegahan penularan penyakit, apalagi dengan air yang mengalir. Diharapkan kuman-kuman tidak tergenang pada suatu wadah yang akan berpotensi penularan penyakit pada individu lain. Fungsi daripada mencuci tangan ialah yaitu membersihkan dan membunuh kuman yang menempel agar terhindar dari penyakit. Dan apabila kita tidak mencuci tangan, maka kemungkinan besar akan menimbulkan penyakit seperti diare ataupun flu hingga dengan penyakit menular lainnya. Adapun 6 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik yang benar adalah: pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir dan juga taruhlah sabun di telapak tangan. Yang tahap yang pertama ialah gosok bagian punggung tangan dan juga sela-sela. Yang kedua, sela-sela jari tangan. Kemudian seperti ini tahap ketiga. Kemudian jempolnya kita atau ibu jarinya kita cuci, dan yang terakhir ialah kuku-kuku kita cuci. Dan yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan juga pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas fisik ringan yang mengeluarkan kurang dari 3,5 kilokalori per menit dan aktivitas fisik sedang yang mengeluarkan 3,5 sampai dengan 7 kilokalori per menit. Contoh daripada aktivitas fisik ringan adalah berjalan santai di rumah atau kantor, duduk bekerja di depan komputer, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga, latihan peregangan, dan pemanasan lambat, membuat prakarya. Sedangkan untuk aktivitas sedang ialah seperti berjalan cepat dengan kecepatan 5 km per jam, memindahkan barang bawaan ringan, memotong rumput, dan melakukan olahraga seperti bulu tangkis.
Kemudian manfaat dari aktivitas fisik yaitu dapat meningkatkan keseimbangan dan mengoptimalkan tumbuh kembang, mengurangi risiko kematian, meningkatkan kerja otot dan jantung serta paru-paru, meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan stres, mengurangi risiko diabetes, mengurangi risiko darah tinggi, dan meningkatkan fleksibilitas memelihara tulang, otot, sendi yang sehat. Sedangkan mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular. Cara mempertahankan berat badan normal adalah dengan mempertahankan pola konsumsi makanan dengan susunan gizi seimbang dan beraneka ragam, serta mempertahankan kebiasaan latihan fisik atau olahraga teratur. Nah, selanjutnya di subbab yang kelima ada angka kecukupan gizi yang dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang dalam susunan makanan. Di sini ada definisi angka kecukupan gizi. Tingkat kecukupan adalah perbandingan antara konsumsi zat gizi dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Menurut Kemenkes tahun 2019, angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, menurut Muhilal dan kawan-kawan tahun 98, AKG adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencegah terjadinya defisiensi gizi tersebut. Selanjutnya ada menurut ID Tesis tahun 2014. AKG adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan beberapa jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kesimpulannya, AKG adalah cakupan rata-rata zat gizi per hari bagi hampir semua orang sehat, hampir 97,5% menurut golongan umur, jenis kelamin, dan ukuran tubuh, serta aktivitas untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan gizi. Perhitungan angka kecukupan gizi ini terdapat dalam tabel ya untuk mengukur AKG bagi orang dewasa secara cepat atau mengukur kebutuhan kalori atau energinya. Dapat digunakan rumus sesuai berikut. Nah, di situ kan dapat ada perbedaannya antara jenis kelamin yang laki-laki dan perempuan. Terus ada kategorinya juga yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, cara mengukurnya itu yang pertama, lihat tabel AKG pada usia dan jenis kelamin seorang individu yang ingin diukur. Kemudian perhatikan berat badannya. Jika berat badan individu yang ingin diketahui kebutuhan atau kecukupan gizinya itu berbeda dengan berat badan yang terdapat di tabel AKG, maka harus dilakukan koreksi berat badan. Kemudian hitung kecukupan atau kebutuhan energi dan zat gizi berdasarkan berat badan yang telah dikoreksi tadi. Nah, ini masih sama perhitungan AKG. Prinsip untuk menentukan AKG, angka kecukupan energi ini didasarkan pada pengeluaran energi, di mana itu terdapat komponen basal metabolic rate-nya atau BMR. Karena BMR itu merupakan komponen utama dalam pengukurannya. Nilai BMR sendiri itu ditentukan oleh berat dan susunan serta umur jenis kelaminnya. Secara sederhana, nilai BMR itu dapat ditaksir dengan menggunakan rumus seperti di tabel ini. Di situ ada kelompok umurnya dari 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 10 tahun, 10 sampai 18 tahun, 18 sampai 30 tahun, hingga lebih dari 60 tahun. Di situ juga terdapat BMR kilokalori per harinya. Terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini tabelnya sumbernya dari FAO atau WHO tahun 85. Nah, selanjutnya ini ada tabel angka kecukupan gizi per orang per hari yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Nah, di sini ada kelompok umur untuk bayi atau anak balita dari 0 sampai 6 bulan hingga 7 sampai 9 tahun. Nah, di situ tercantum ada berat badan, tinggi badannya, serta energi yang dibutuhkan sesuai dengan umur-umur tersebut. Energi dibutuhkan, proteinnya, lemak, karbohidrat, serat, dan airnya. Selanjutnya ada kelompok umur untuk anak laki-laki, tergantung umur juga, dari umur 10 tahun hingga lebih dari 80 tahun. Ini juga sama, ada untuk kelompok umur dengan jenis kelamin perempuan dari umur 10 tahun sampai lebih dari 80 tahun. Kemudian juga terdapat kelompok umur untuk ibu hamil dari trimester yang pertama hingga
Dia melahirkan lalu menyusui hingga 6 bulan pertama setelah melahirkan sampai dengan 6 bulan kedua setelah melahirkan. Nah, selanjutnya ini ada tabel angka kecukupan vitamin per orang per hari. Sama masih menurut peraturan Menteri Kesehatan yang tadi. Di situ ada kelompok bayi atau balita, kemudian anak-anak 10 tahun sampai dengan lansia lebih dari 80 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, perempuan, hingga ibu hamil juga ada. Di situ ada angka kecukupan vitamin A, D, E, K, vitamin B1, B2, B3, B6, folat, vitamin B12, dan vitamin C. Ini merupakan tabel angka kecukupan mineral yang dianjurkan oleh per orang per hari. Di situ ada angka kecukupan untuk kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, mangan, tembaga, kromium, besi, yodium, seng, selenium, dan fluor. Nah, selanjutnya ada kegunaan angka kecukupan gizi menurut Kementerian Kesehatan tahun 2019. Yang pertama ada merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk. Yang kedua ada menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan maupun per kelompok. Kemudian ada perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri, maupun perkantoran, termasuk seperti asrama, panti asuhan, panti jompo, dan institusi yang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada menetapkan standar bantuan pangan, menilai kecukupan persediaan pangan nasional, merencanakan program penyuluhan gizi, mengembangkan produk pangan baru di industri, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Ya, ada definisi pangan fungsional. Pertama ada pengertian pangan. Menurut KBBI, pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang. Kemudian menurut Setiawan tahun 2019, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan maupun minuman. Selanjutnya ada pengertian fungsional. Menurut para ahli, fungsional adalah sesuatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang praktikal, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaannya ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi atraktif. Selanjutnya ada pengertian pangan fungsional. Yang pertama ada menurut Foundation for Innovation in Medicine tahun 1989. Pangan fungsional merupakan setiap zat yang dapat dianggap sebagai makanan atau bagian dari makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Selanjutnya ada menurut Teknologi Katalis Internasional tahun 1992. Pangan fungsional adalah produk yang mengandung bahan-bahan khusus yang menawarkan konsumen beberapa derajat gizi atau manfaat bahkan terapi ketika dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari. Selanjutnya menurut Functional Food Center tahun 2015, pangan fungsional adalah makanan alami atau olahan yang mengandung senyawa bioaktif yang efektif dengan jumlah yang tidak toksik, terbukti secara klinis yang didokumentasikan bermanfaat bagi kesehatan untuk pencegahan maupun terapi penyakit kronis. Selanjutnya lagi ada menurut Astawan tahun 2019, pangan fungsional adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada menurut BPOM tahun 2011, pangan fungsional adalah bahan pangan yang secara alami atau telah diproses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, hingga mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen.
Di kesimpulannya, pangan fungsional adalah zat yang dapat dianggap sebagai makanan atau bagian dari makanan yang mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu dan memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Selanjutnya ada persyaratan pangan fungsional. Pertama nih ada fungsi pangan fungsional. Fungsi dasar pangan fungsional menurut Astawan tahun 2011 itu ada 3. Yang pertama ada sensori, nutrisional, dan yang ketiga ada fisiologikal. Juga fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional masih menurut Astawan tahun 2019. Yang pertama ada meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, yang kedua mencegah timbulnya penyakit degeneratif dan gangguan kesehatan akibat kekurangan maupun kelebihan zat gizi, yang ketiga membantu untuk pemulihan kondisi tubuh setelah sakit, yang keempat menjaga kondisi fisik dan mental, yang kelima memperlambat proses penuaan. Adapun suatu panganan dikatakan sebagai pangan fungsional bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini menurut Hardinsyah tahun 2016. Yang pertama, pangan fungsional harus berupa produk pangan, bukan kapsul, tablet, atau bubuk dan berasal dari bahan yang terdapat secara alami. Yang kedua, pangan fungsional dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Yang ketiga, pangan fungsional harus mempunyai fungsi tertentu pada waktu dicerna dan memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu tubuh untuk memulihkan kondisi tubuh setelah terserang penyakit tertentu, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Kemudian yang keempat ada sifat fisik dan kimianya jelas, juga kualitas dan jumlahnya aman dikonsumsi. Yang kelima, kandungan komponen penyusunnya tidak boleh menurunkan nilai gizinya. Selanjutnya terdapat perbedaan antara pangan fungsional dan obat, karena kedua hal tersebut memang berbeda. Nah, pangan fungsional ini sering dianggap sebagai obat oleh kalangan individu. Hal utama yang membedakan pangan ini dengan obat yaitu jikalau obat itu bersifat treatment, yaitu seperti berlaku untuk penyembuhan, sedangkan pangan fungsional ini bersifat untuk mengurangi risikonya. Kemudian pada obat ini efeknya harus dirasakan segera, sedangkan pada pangan fungsional lebih pada keuntungan untuk di masa tua atau di masa mendatang nanti. Pemberian obat ini lebih ditujukan kepada populasi tertentu, sedangkan makanan fungsional berpeluang dimanfaatkan oleh kalangan semua orang, siapa saja, dengan kemungkinan cakupan konsumen yang lebih luas lagi daripada konsumen yang obat. Nah, dari segi keamanannya juga, pertimbangan keuntungan lebih besar dari risiko, sedangkan pada pangan fungsional sisi keamanan harus menjadi pertimbangan yang utama, menurut Sri Winarti tahun 2010. Selanjutnya ada aneka ragam pangan fungsional. Nah, pertama ada klasifikasi pangan fungsional. Makanan fungsional ini dapat dibedakan berdasarkan gizi, yakni makanan fungsional zat gizi dan non-gizi. Pangan fungsional dibagi berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan sumber pangan, dan yang kedua dapat dibagi berdasarkan cara pengolahannya. Dari sumber pangan dan cara pengolahan tadi dapat diklasifikasikan lagi. Sumber pangan itu ada pangan fungsional nabati dan hewani, sedangkan berdasarkan cara pengolahannya ada pangan fungsional alami, tradisional, modern. Nah, kalau yang modern juga dapat dibagi lagi, ada modern yang dijual di pasar modern dan ada modern yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Fungsional berdasarkan sumber pangan, tadi ada dua ya, nabati dan hewani. Kalau nabati itu artinya yang bersumber dari tumbuhan seperti kedelai, beras merah, tomat, anggur, bawang putih. Nah, kalau yang hewani bersumber dari hewan, contohnya seperti ikan, daging, susu, dan lain-lainnya. Berdasarkan cara pengolahannya ya, kalau yang pangan fungsional alami itu berarti yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran segar yang bisa langsung dimakan. Kalau yang tradisional itu diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti minuman beras kencur, jamu, tape, tempe, dan sekoteng. Nah, selanjutnya ada yang modern ya. Kalau modern itu dibuat khusus dengan menggunakan resep-resep yang baru, contohnya minuman isotonik dengan adanya keseimbangan mineral. Ini kan juga ada dua yang dijual di pasar modern dan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu.
Kalau yang dibuat di pasar modern itu seperti contohnya margarin dan minyak rendah kolesterol, minuman fermentasi seperti yogurt, lalu air minum dengan penambahan mineral, air minum dengan penambahan oksigen, susu rendah lemak, garam dapur dengan penambahan yodium, lalu bumbu masak dari herbal sebagai pengganti MSG, serta jus buah maupun penambahan suplemen atau vitamin. Nah, kalau yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu itu contohnya untuk menghilangkan komponen yang diketahui menyebabkan efek buruk jika dikonsumsi, meningkatkan konsentrasi komponen yang memiliki efek baik terhadap kesehatan, menambahkan suatu komponen yang memiliki efek baik terhadap kesehatan juga. Seperti itu. Secara umum ini, pangan fungsional dapat diperoleh dari bahan-bahan yang memiliki sumber senyawa bioaktif. Berikut merupakan ada tabel aneka ragam senyawa bioaktif. Nah, di situ ada golongan karotenoid, serat pangan, asam lemak, juga tercantum senyawa, asal senyawanya, sumbernya, serta fungsinya. Dan dari tabel senyawa bioaktif di situ ada flavonoid. Lalu ada senyawa bioaktif isotianat, asam-asam fenolat, stanol atau sterol tanaman, poliol. Ini ada prebiotik, probiotik, fitoestrogen, protein kedelai, sulfida atau tiol. Juga ada vitamin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih maksud senyawa lain di sini itu apa? Iya, jadi senyawa lain yang di sini itu adalah suatu zat yang murni atau homogen yang dimana ketika kita konsumsi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, apa aja sih senyawa lain itu? Yang pertama itu ada natrium yodium. Nah, natrium yodium ini bermanfaat sebagai penghasil tekanan osmotik yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Nah, natrium yodium ini dapat ditemukan dalam garam dapur, penyedap rasa, maupun pengawet makanan. Nah, yang kedua itu ada tembaga. Nah, tembaga ini fungsinya apa sih? Tembaga itu berfungsi sebagai pembantu penyembuhan anemia pada bayi. Nah, kandungan tembaga ini bisa kita temukan di mana? Kandungan tembaga ini bisa kita temukan dalam biji-bijian dan dalam sereal. Yang ketiga, ada kalsium. Gak asing dong kalsium itu apa? Nah, kalsium itu merupakan mineral penting yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, pemeliharaan tulang dan gigi, membantu pengendalian kerja jantung, dan juga pembekuan darah. Nah, kalsium ini bisa kita temukan di mana sih? Nah, kita itu bisa menemukan kalsium ini di susu, keju, bayam, daun melinjo, tumbuhan sawi, dan juga daun ketuk. Yang keempat, ada fosfor. Nah, fosfor ini berfungsi untuk apa sih? Fosfor itu berfungsi sebagai pembentukan fosfolipid, pelepasan energi, dan juga penyeimbang asam basa di dalam tubuh. Nah, zat fosfor ini bisa kita temukan di mana? Kita itu bisa menemukannya ini di dalam daging, ikan, keju, sereal, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Yang kelima, ada flavoid. Nah, flavoid ini memiliki banyak nama lain. Ada juga flavanol, flavon, isoflavon, dan juga yang sangat tidak asing di telinga kita adalah antisianin. Nah, antisianin itu berfungsi untuk apa sih? Nah, antisianin itu berfungsi untuk pencegahan penuaan dini, menghindari penyakit-penyakit yang mematikan, dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Nah, flavon ini bersumber dari mana sih? Flavon ini bersumber atau bisa kita temukan dari buah jeruk, buah stroberi, kacang-kacangan, bayam, dan juga dark chocolate. Ingat ya, dark chocolate, bukan coklat aja. Nah, selanjutnya itu yang keenam, ada besi atau biasa kita bilang juga Fe. Nah, besi ini berfungsi untuk membantu pengangkutan oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Dan juga dia berfungsi untuk memberikan warna merah di dalam darah. Nah, zat besi ini bisa kita temukan di mana sih? Nah, zat besi ini terkandung di dalam telur, ikan, daging, tepung gandum, roti, dan juga sayuran hijau. Nah, yang ketujuh, ada apa sih? Yang ketujuh itu ada serat pangan dan juga pati resisten. Nah, serat pangan ini itu berfungsi untuk apa sih? Dia itu berfungsi untuk membantu dan mencegah terjadinya penyakit diabetes dan penyakit stroke di dalam tubuh. Nah, zat ini bisa kita temukan di mana sih? Nah, zat ini itu bisa kita temukan dalam bekatul, sayur, buah-buahan, sereal, dan juga rumput laut.
Selanjutnya yang ke-8 itu ada insulin dan FOS. FOS itu apa sih? FOS itu adalah fruktooligosakarida. Nah, insulin dan FOS ini ada dalam tubuh itu berfungsi untuk apa? Nah, zat ini itu berfungsi untuk mengurangi konstipasi, melunakkan feses, dan juga menambahkan kadar air di dalam feses. Nah, zat ini itu dapat ditemukan dalam mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, buah pisang, dan juga asparagus. Tahu kan sayuran asparagus kayak gimana? Selanjutnya itu yang ke-9. Yang ke-9 itu ada PUFA. Nah, PUFA ini adalah asam lemak yang rantainya itu panjang, yang mengandung 2 atau lebih ikatan yang rangkap. Nah, PUFA ini berfungsi untuk mengurangi resiko jantung koroner, memperbaiki kesehatan mental, memperbaiki fungsi penglihatan. Nah, zat ini bisa kita temukan di mana sih? Zat ini tuh bisa kita temukan dalam ikan salmon, tuna, minyak ikan, biji kenari, dan juga rami. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 itu ada apa sih? Yang ke-10 itu adalah prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu adalah bahan pangan yang tidak tercerna di dalam tubuh yang biasanya itu bertugas untuk memicu aktivitas dan membantu menstimulasi pertumbuhan bakteri dalam usus besar. Nah, prebiotik ini dapat ditemukan di mana sih? Kita itu bisa menemukan zat ini pada pangan-pangan yang sudah diolah dan menjadi suplemen. Nah, yang ke-11 itu ada apa? Yang ke-11 itu ada probiotik. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada inangnya atau pada makhluk, pada sesuatu yang dia hinggapi. Nah, probiotik ini dapat membantu perbaikan dan pencernaan. Nah, probiotik ini biasanya ditemukan pada mikroba. Yang ke-12 itu ada simbiotik. Nah, simbiotik ini apa sih? Simbiotik itu adalah kombinasi dari probiotik dan prebiotik. Nah, kombinasi ini itu harus dalam kombinasi yang seimbang antara berapa konsistensi dari probiotik dan prebiotiknya. Nah, simbiotik ini memiliki beberapa manfaat, di mana manfaatnya itu adalah gabungan manfaat dari prebiotik dan manfaat dari probiotik. Nah, simbiotik ini bisa kita temukan di mana sih? Nah, simbiotik ini bisa kita temukan dalam yogurt. Selanjutnya yang ke-13, banyak ya. Yang ke-13 itu ada alsin. Alsin itu adalah organ struktur. Alsin itu adalah organ sulfur yang dapat membantu membunuh kuman penyebab dari infeksi yang ada di dalam tubuh. Dan juga alsin ini bisa kita temukan di dalam bawang putih. Selanjutnya yang ke-14 itu ada santesin. Nah, santesin ini apa sih? Santesin itu merupakan metabolit sekunder yang dia itu dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi, secara tidak langsung, setasin ini bisa kita temukan dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, setasin ini berfungsi untuk apa sih? Setasin ini berfungsi sebagai antivirus, anti radang, dan juga antibakteria yang ada di dalam tubuh kita. Yang ke-15, ada apa sih? 15 itu ada quinon. Quinon ini adalah senyawa yang mengandung oksigen yang berasal dari turunan homolog yang aromatik. Yang fungsinya itu dalam metabolisme itu untuk metabolisme di dalam tubuh. Nah, quinon ini kita itu bisa menemukannya di dalam kunyit. Selanjutnya ada yang ke-16. Yang ke-16 itu ada inositol. Inositol itu kita bisa temukan di makanan hewani yang dimana beberapa makanan nabati itu juga ada, yaitu seperti dedak gandum. Nah, manfaatnya itu untuk apa sih? Inositol ini bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan dan sekaligus mengobati PCOS dan meningkatkan sensitivitas insulin kita. Yang 17 itu ada taurin. Nah, taurin ini manfaatnya untuk apa sih? Taurin ini bermanfaat untuk aktivitas
fotoreseptor pada mata, aktivitas antioksidan pada sel darah putih, melindungi jaringan paru-paru dari oksidasi. Nah, sumbernya itu bisa kita temukan di mana sih? Taurin ini bisa kita temukan di dalam makanan-makanan yang hewani. Selanjutnya yang 18 itu ada karnitin. Nah, karnitin itu ditemukan di mana sih? Kita itu bisa menemukan zat ini dalam daging dan susu serta olahan-olahan dari daging dan susu. Nah, bermanfaat untuk apa sih karnitin ini? Karnitin ini bermanfaat untuk mengangkut asam lemak di dalam sel dari sistol ke dalam mitokondria dan juga membantu mitokondria dalam mengeluarkan kelebihan asam organik yang merupakan produk dari metabolisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai senyawa-senyawa lain yang bermanfaat untuk kesehatan dalam berupa komponen yang bioaktif. Sebelumnya, saya mau nanya, ada yang tahu nggak ya komponen bioaktif itu apa? Jadi, komponen bioaktif itu adalah senyawa aktif dalam pangan fungsional yang biasanya itu bertanggung jawab atas berlangsungnya reaksi metabolisme yang menguntungkan kesehatan. Nah, apa aja sih senyawa-senyawanya? Yang pertama itu ada serat pangan atau dietary fiber. Yang kedua itu ada probiotik, prebiotik, dan juga simbiotik. Yang ketiga itu ada antioksidan. Dan yang keempat itu ada asam lemak, omega 3, omega 6, dan juga omega 9. Nah, yang pertama, serat pangan. Serat pangan itu apa sih? Serat pangan itu adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, berdasarkan kelarutannya, itu terbagi menjadi dua. Serat itu menjadi serat pangan terlarut yang meliputi pektin, beta-glukan, galaktomanan, terus ada gum, serta beberapa oligosakarida yang tidak tercerna termasuk insulin di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada serat yang tidak larut, meliputi lignin, selulosa, dan juga hemiselulosa. Manfaatnya itu untuk apa sih? Manfaatnya itu untuk yang pertama, dia itu berfungsi untuk mengontrol berat badan. Yang kedua, mencegah kanker kolon. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dan yang keempat, kontrol gula darah. Yang kedua itu ada probiotik, prebiotik, dan juga simbiotik. Probiotik itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa merupakan sejumlah mikroba yang cukup agar memberikan efek positif bagi kesehatan. Nah, sedangkan simbiotik adalah suatu produk yang mengandung dua jenis bahan yaitu probiotik dan prebiotik. Sedangkan prebiotik adalah bahan pangan yang tidak tercerna di dalam tubuh yang bertugas untuk memicu aktivitas dan pertumbuhan pada tubuh manusia. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada antioksidan. Antioksidan di dalam tubuh itu berfungsi untuk mekanisme perlindungan terhadap serangan radikal bebas. Nah, yang pertama itu ada antioksidan primer. Antioksidan primer ini adalah berfungsi untuk mencegah pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Contohnya itu ada enzim SOD yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh, serta juga dia mencegah proses peradangan karena radikal bebas. Yang kedua itu ada antioksidan sekunder, yang dimana tidak dihasilkan oleh tubuh tetapi berasal dari makanan seperti vitamin A, beta-karoten, vitamin C, vitamin E, selenium, flavonoid, dan lainnya. Nah, antioksidan ini itu berfungsi untuk menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi yang berantai. Nah, yang ketiga itu ada antioksidan tersier. Nah, dia itu berfungsi untuk apa sih? Antioksidan tersier ini berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel di dalam jaringan yang disebabkan oleh radikal-radikal bebas. Contohnya itu ada enzim metionin, sulfoksidan, reduktase yang berfungsi mencegah kanker. Keempat itu ada asam lemak, omega 3, omega 6, dan omega 9. Nah, lemak itu apa sih? Lemak itu adalah salah satu jenis makanan yang banyak digunakan untuk
untuk diet sehari-hari, di mana lemak ini sangat dihindari pada konsumennya. Nah, hal ini kenapa sih? Hal ini itu disebabkan oleh keuntungan minyak yang telah dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur, dan juga pembawa rasa. Nah, sifat fungsional asam lemak omega 3 ini pada kesehatan itu apa sih? Yang pertama itu sebagai asam lemak watak dan berperan dalam kecerdasan seseorang. Lalu yang kedua itu ada mencegah pengumpulan darah dan serangan jantung. Selanjutnya juga ada menurunkan resiko meningkatnya degenerasi makula dan juga mencegah kanker. Nah, selanjutnya ada zat anti dan senyawa beracun di dalam bahan pangan. Nah, zat anti gizi ini apa sih? Zat anti gizi itu adalah senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Nah, zat anti gizi itu ada apa aja sih? Zat anti gizi itu ada antivitamin, anti mineral, dan juga anti protein. Nah, seperti di tabel, zat antivitamin itu adalah merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak lagi berfungsi sebagai vitamin. Di sini ada tabel yang dimana menyebutkan apa saja sumber dan efek dari zat antivitamin ini. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai antimineral. Nah, antimineral ini merupakan senyawa yang bekerja menghambat ketersediaan mineral untuk dapat dimetabolisme untuk tubuh. Nah, seperti di tabel, zatnya itu ada dua, ada tanin dan asam filfat. Dan di sini ada sumbernya dari mana aja dan efeknya itu ada apa aja. Selanjutnya ada antiprotein. Antiprotein itu adalah senyawa yang dapat mengganggu ketersediaan protein. Contohnya itu ada apa aja sih? Contohnya itu ada antiproteinase, antitripsin, senyawa polifenol. Nah, di tabel itu sudah dijelaskan apa dapat ditemukan di mana saja dan berefek apa saja. Selanjutnya senyawa beracun. Senyawa beracun itu ada apa aja sih? Senyawa beracun itu ada yang alamiah, senyawa beracun dari mikroba, dan juga residu dan pencemaran. Nah, senyawa beracun alamiah. Senyawa beracun alamiah itu adalah suatu senyawa dalam makanan yang berupa ikatan organik dalam makanan yang dapat membuat respon tidak baik pada tubuh, dan dia itu bersifat alamiah. Yang kedua itu ada senyawa racun dari mikroba. Nah, di sini itu adalah pencemaran makanan yang dapat terjadi dengan mikroba atau dari zat renik yang kemudian menghasilkan racun dan juga ikut tertelan bersama makanan dan menyebabkan keracunan makanan. Biasanya ini akibat dari kontaminasi makanan. Lalu ada senyawa beracun, residu pencemaran. Nah, residu ini ada residu pestisida. Pestisida adalah racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu tanaman. Biasanya ini ditemukan dalam sayur-sayuran. Selanjutnya itu ada kontaminasi dari radioaktif. Kontaminasi radioaktif ini biasanya terjadi pada air dan bahan pangan yang melalui isotop radioaktif, yang biasanya terjadi secara alamiah dari debu radioaktif, baik radioaktif dari alamiah dan buatan. Selanjutnya itu ada senyawa beracun dalam bahan pangan. Nah, di sini ada tabelnya, di mana zat ini ada saponin, solarin, goitrogen, asam sianogat, alergen, asam jengkolat. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa menemukan di mana saja. Seperti solarin itu bisa kita temukan di kentang, dan di sini juga dijelaskan apa efek samping dari mengkonsumsi ini. Selanjutnya ada senyawa beracun yang berasal dari hewani. Nah, yang pertama itu ada daging. Dia itu bisa mengandung nitrat, nitrit, kontaminan pestisida, hidrokarbon, polisilik, dan juga karsinogen. Nah, zat-zat tersebut itu merupakan faktor toksik yang terdapat di dalam daging, yang umumnya itu diproduksi oleh hewan penghasil daging, yang tetapi dapat di dalam daging itu kenapa memiliki pestisida?
Salah satunya itu karena apa yang dikonsumsi oleh hewan tersebut. Selanjutnya itu ada susu sapi. Nah, susu sapi ini itu disebut juga laktosa intolerance, yang sangat sering ditemukan pada anak-anak yang tidak biasa meminum susu sapi. Nah, pada anak-anak tersebut, jumlah enzim laktase ini tidak cukup banyak untuk menghidrolisis laktosa dari si susu sapi yang mereka konsumsi tersebut. Sehingga laktosa oleh mikroflora itu terdapat di dalam usus dan akhirnya menimbulkan diare pada anak-anak tersebut. Selanjutnya itu ada keju. Nah, keju ini mengandung senyawa amin dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai akibat dari hal ini adalah meningkatnya tekanan darah yang terjadi beberapa perubahan di dalam tubuh, seperti sakit kepala yang berdenyut-denyut sampai beberapa menit dan berjam-jam, maupun juga kematian yang dapat terjadi dari keadaan hipertensif ini. Selanjutnya itu ada tempe bongkek. Tempe bongkek ini dapat menghasilkan dua macam toksin, yaitu asam bengkek dan toxopholin. Nah, asam ini itu dapat menyebabkan hipoglikemia yang berat, dan kematian itu biasanya menjelang setelah beberapa jam setelah timbulnya gejala tersebut. Nah, protein telur itu yang dihubungkan dengan pengaruh negatif baik pada manusia maupun hewan-hewan. Yang pertama itu ada avidin. Avidin itu adalah protein yang bertanggung jawab terhadap putih telur, yang dapat mengakibatkan 4 molekul biotin per mol avidin. Selanjutnya itu ada ovomukoid, yaitu suatu mukoprotein yang secara spesifik dapat menghambat sejumlah molar yang sama enzim tripsin sapi. Selanjutnya ada ovoinhibitor, penghambat beberapa enzim proteolik. Lalu ada ovotransferin, yaitu suatu protein yang dapat mengakibatkan mengikat mental. Dan juga ovoflavoprotein, yaitu disebut juga ovopoprotein, yaitu senyawa protein yang dapat meningkat riboflavin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kadar gizi, norma keluarga, sadar gizi. Apa sih kadar gizi itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, menurut Depkes RI tahun 2007, kadar gizi ini merupakan suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Di mana menurut Dinkes pada tahun 2014, kadar gizi ini adalah keluarga yang seluruh anggotanya melakukan gizi seimbang, mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya, dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh anggota keluarganya. Nah, jadi kadar gizi ini merupakan sikap dan perilaku keluarga yang seluruh anggota keluarganya mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi, serta melakukan gizi seimbang yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuan kadar gizi ini apa sih? Nah, tujuannya itu adalah tercapainya keadaan gizi yang optimal untuk seluruh anggota keluarga. Yang pertama itu ada dengan meningkatnya pengetahuan dan perilaku anggota untuk mengatasi masalah gizi, meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menanggulangi masalah gizi keluarga, meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberdayakan masyarakat atau keluarga dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah gizi. Sasarannya itu untuk apa sih? Sasaran kadar gizi ini adalah semua keluarga di wilayah kerja puskesmas. Nah, bagaimana keluarga disebut atau dikatakan kadar gizi? Nah, menurut Depkes RI tahun 2004, status gizi seluruh anggota keluarga itu khususnya ibu dan anak yang baik. Yang kedua, tidak ada lagi bayi yang berat badannya lahir rendah pada keluarga tersebut. Yang ketiga, semua anggota keluarga mengkonsumsi garam yang beriodium. Yang keempat, semua ibu memberikan hanya ASI
saja pada bayi sampai umur 6 bulan. Yang kelima itu ada semua balita dalam keluarga yang ditimbangkan naik berat badannya sesuai umur. Lalu yang keenam itu ada tidak ada masalah gizi lebih dalam keluarga tersebut. Indikator kadar gizi itu ada apa aja sih? Menurut Depkes RI tahun 2007 ada 5 indikatornya. Yang pertama, memantau pertumbuhan balita dengan menyeimbangkan berat badan secara teratur. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, ada makan makanan beraneka ragam. Yang keempat, ada menggunakan garam beriodium dalam makanan. Dan kelima itu ada meminum suplemen gizi TTD, yaitu tablet tambah darah, kapsul vitamin A dosis tinggi sesuai dengan anjuran dokter. Yang pertama itu kan ada memantau pertumbuhan balita dengan menimbang berat badan secara teratur. Nah, pemantauan pertumbuhan balita ini dilakukan dengan menimbang selain di posyandu, bisa juga dilakukan di rumah atau tempat lain setiap bulannya dengan menggunakan alat penimbang berat badan dan dapat dipantau dengan melihat catatan penimbangan berat badan balita pada kartu menuju sehat atau KMS. Yang kedua itu ada pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini apa sih? Pemberian ASI eksklusif itu adalah menyusui bayi secara murni, di mana si bayi itu hanya diberi ASI saja tanpa cairan lain seperti susu, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Menurut Danuatmojo tahun 2004. Menurut WHO dan UNICEF, merekomendasikan sebagaimana anak itu hanya diberikan air susu ibu atau ASI selama paling sedikit 6 bulan pertama dalam kehidupan seorang bayi, dan dilanjutkan dengan makanan yang menggunakan makanan pendamping yang tepat sampai usia 2 tahun dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak. Yang ketiga itu ada makan makanan yang beraneka ragam, di mana makanan beraneka ragam ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan, karena masing-masing bahan makanan itu memiliki susunan aneka ragam menu yang seimbang, akan melengkapi antara makanan satu dengan makanan lainnya, sehingga akan memenuhi zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Dan juga ketika kita mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, dapat menyebabkan ketika kita mengkonsumsinya itu tidak mendapatkan rasa bosan. Selanjutnya itu ada menggunakan garam yang beriodium dalam makanan. Nah, garam beriodium ini adalah garam yang telah diperkaya dengan kalium iodat, di mana sebanyak 30-80 ppm sesuai dengan Kepres nomor 69 tahun 1994. Semua garam yang beredar di Indonesia harus mengandung iodium. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI menimbulkan penurunan kecerdasan pada anak-anak, gangguan pertumbuhan dan pembesaran kelenjar gondok pada anak tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu yang kelima ada meminum suplemen gizi TTD atau tablet tambah darah dan juga kapsul vitamin A dosis tinggi sesuai dengan anjuran. Yang pertama itu ada tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah ini merupakan suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 asam folat. Nah, TTD ini bila diminum secara teratur dan sesuai aturan dapat mencegah dan menanggulangi anemia gizi. Suplemen ini diberikan untuk menghindari remaja putri dari anemia. Maka dari itu biasanya posyandu itu akan datang ke sekolah-sekolah, terutamanya pada tingkat SMA dan SMP untuk memberikan tablet tambah darah ini. Selanjutnya itu ada kapsul vitamin A. Nah, suplemen vitamin A ini adalah program intervensi pemberian kapsul vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan dari ibu yang nifas dan ibu yang nifas, yang tujuannya itu selain untuk mencegah kebutaan, juga untuk menanggulangi KVA yang masih cukup tinggi pada balita. Nah, sasaran program ini adalah balita usia 6 bulan sampai 59 bulan. Nah, vitamin A ini memiliki 2 jenis. Yang diberikan yaitu warna biru
dan juga warna merah, di mana warna biru ini mengandung 100.000 IU yang biasanya ditujukan untuk bayi usia 6-11 bulan, dan sedangkan yang merah itu adalah 200.000 IU, dan ini itu berfungsi yang digunakan untuk usia 12 sampai dengan 59 bulan. Selanjutnya ada norma kadar gizi. Menurut Depkes RI tahun 2007, suatu keluarga itu dikatakan berperilaku sadar gizi apabila keluarga telah berperilaku gizi yang baik secara terus-menerus. Minimal, yang pertama itu menimbang berat badan secara teratur. Yang kedua, memberikan ASI kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan atau ASI eksklusif. Yang ketiga, ada makan beraneka ragam. Yang keempat, ada menggunakan garam yang beriodium. Dan yang kelima, ada minum suplemen gizi sesuai anjuran dokter dan ahli kesehatan. Strategi dari kadar gizi ini apa sih? Yang pertama itu meningkatkan fungsi dan peran posyandu sebagai wahana masyarakat dalam memantau dan mencegah secara dini gangguan pertumbuhan pada balita. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan atau promosi gizi secara sistematis melalui advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, dan pendampingan keluarga. Yang ketiga itu ada menggalang kerjasama dengan lintas sektor dan kementerian dengan swasta dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta pihak lainnya dalam memobilisasi sumber daya untuk menyediakan pangan rumah tangga, peningkatan daya beli keluarga, dan juga perbaikan asuh gizi. Dan yang keempat, ada mengupayakan terpenuhinya kebutuhan suplemen gizi, terutama gizi mikro dan MPASI pada balita GAKIN. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas puskesmas dan jaringan dalam pengelolaan tata laksana pelayanan gizi. Dan yang keenam ada mengupayakan dukungan sarana dan prasarana pelayanan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi di puskesmas dan jaringannya. Yang ketujuh ada mengoptimalkan surveillance berbasis masyarakat melalui pemantauan wilayah setempat gizi, sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa gizi buruk, dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya?